Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Cempaka Tursina, spesialis saraf konsultan dari Rumah Sakit Dr. Sarjito, FKKMK UGM Yogyakarta. Kali ini kita akan memperagakan beberapa senam yang ditujukan untuk penderita dengan nyeri bahu. Di mana kita ketahui di daerah bahu itu sangat banyak otot-otot yang bisa terlibat atau mengalami suatu lesi. Nanti ada beberapa gerakan yang akan dibantu oleh residen, yaitu Dr. Yusuf. Untuk itu mudah-mudahan bisa diikuti oleh para penderita dan memberikan kesembuhan. Ya. Untuk berikutnya kita mulai dengan gerakan yang pertama. Gerakan pertama disebut juga gerakan pendulum. Ini berguna untuk otot-otot musculus deltoid, supraspinatus, infraspinatus, dan subscapularis. Gerakannya adalah sebagai berikut, di mana satu lengan bersandar pada satu meja, sementara lengan yang sakit menggantung. Dan gerakannya adalah ke arah depan, ke arah belakang, ke arah samping kanan, samping kiri, dan berputar. Ya, ini dilakukan sebanyak 2 set, di mana satu setnya 10 kali, ya. Ke depan, ke belakang, ke samping, ke dalam, berputar. 1 lagi, 1 ke depan, ke belakang, ke samping, ke sana, berputar. 2 langsung ke depan lagi, ke bawah, ke belakang, ke samping kanan, samping, terus berputar. 3, dan ini dilakukan sebanyak 10 kali satu set dan dilakukan 2 set, dilakukan setiap hari. Gerakan kedua, gerakan peregangan lengan untuk musculus deltoideus posterior. Gerakannya adalah sebagai berikut, di mana satu lengan yang sakit ditarik, ya, lurus sejauh mungkin di depan dada, lalu ditarik oleh sisi lengan berikutnya sejauh mungkin, ditarik, difleksi, dipertahankan selama 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 30 detik. Setelah 30 detik istirahat juga selama 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30 detik. Lalu gerakan itu diulangi kembali, ditarik kembali lengan sejauh mungkin secara maksimal, dan lengan satunya menarik sejauh mungkin, fleksi, dipertahankan selama 30 detik. 1, 2, 3, 4, dan istirahat juga selama 30 detik. Gerakan ini dilakukan sebanyak 4 kali. Begitu pula dilakukan untuk pada sisi yang berikutnya. Kalau sisi kiri yang sakit, tarik lengan kiri sejauh mungkin menyilang depan dada secara lurus dan ditarik dengan lengan satunya sejauh mungkin. Dipertahankan selama 30 detik. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 30 detik istirahat untuk 30 detik. Dan hal ini dilakukan kembali setelah 30 detik, ya, dipertahankan 30 detik dan istirahat 30 detik. Hal ini dilakukan sebanyak 4 kali. Untuk gerakan ketiga, untuk otot subscapularis kita menggunakan sebuah tongkat. Bisa ambil tongkat apa saja yang ada di rumah, dan gerakannya adalah sebagai berikut, ya. Ini dipegang oleh lengan yang sehat, ya, di balik belakang. Terus ini lengan yang sehat adalah lengan yang kanan, sementara yang sisi yang sakit adalah lengan kiri. Ditarik oleh lengan yang sehat sejauh mungkin, ya, sehingga lengan yang kiri ikut tertarik sementara ini tetap berpegang, tetapi jangan sampai menimbulkan nyeri. Dipertahankan selama 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30 detik, lalu istirahat 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30 detik,
Diulangi lagi gerakan seperti yang pertama, ditarik maksimal oleh lengan yang sehat, sementara lengan yang sakit ini akan ikut, tetapi tidak boleh terlalu nyeri ya. Ini dipertahankan selama 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 30 detik istirahat untuk 30 detik. Hal ini dilakukan sebanyak 4 kali. Dilakukan pula pada sisi yang berikutnya. Jadi ini dilakukan, yang menarik adalah saat ini adalah lengan yang sisi kiri ya. Ditarik sejauh mungkin ya, dan yang lengan kanan mengikuti, jangan sampai menimbulkan nyeri. Dipertahankan selama 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 30 detik istirahat selama 30 detik. 1, 2, 3, 4. Setelah 30 detik diulangi gerakan seperti tadi, ditarik maksimal selama 30 detik dan istirahat 30 detik. Hal ini dilakukan sebanyak 4 kali. Gerakan yang keempat ini ditujukan untuk otot infraspinatus dan teres minor. Kita menggunakan sebuah tongkat yang bisa diambil dari rumah ya, yang ringan, tidak usah terlalu berat, dan dipegang, didorong oleh lengan yang sehat. Jadi seandainya lengan yang sakit adalah yang kanan, sehingga yang mendorong adalah tangan kirinya dengan posisi tangan 90 derajat, ini horizontal. Ditarik ya, didorong secara maksimal. Tangan yang sehat mendorong, ini tangan yang sakit terdorong ya, tetapi jangan terlalu nyeri. Dipertahankan selama 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 30 detik istirahat selama 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 30 detik diulangi kembali gerakan seperti tadi, di mana lengan yang sehat mendorong sehingga lengan yang sakit secara pasif ikut terdorong. Dipertahankan selama 30 detik. 1, 2, 3, 4. Setelah 30 detik istirahat 30 detik. Hal ini dilakukan sebanyak 4 kali. Begitu pula seandainya yang nyeri adalah lengan yang kiri, jadi yang mendorong adalah lengan kanan. Tongkat secara horizontal didorong sejauh mungkin sampai lengan kirinya terasa tertarik, tapi tidak usah terlalu nyeri. Dipertahankan selama 30 detik. 1, 2, 3, 4. Setelah 30 detik istirahat selama 30 detik. Hal ini dilakukan berulang sebanyak 4 kali. Gerakan kelima ditujukan untuk otot trapezius. Kita menggunakan alat, di sini alat bantunya adalah pita elastik seperti ini yang bisa ditarik, dan pita ini direkatkan atau ditaruh pada sebuah tiang. Kalau di rumah tidak ada tiang, ini juga saya peragakan ada gagang pintu. Jadi pita elastik ini kita taruh di gagang pintu dan ini akan ditarik oleh lengan yang sakit ya. Seandainya lengan yang sakit di sini adalah lengan kanan, lengan kanan menarik pita elastik ini sejauh mungkin, semaksimal mungkin. Ditarik sampai terasa regangan, dan ini sudut siku juga terbentuk oleh satu siku ya. Dan ini ditarik sebanyak 8 kali. 1, 2, tarik maksimal, 3, 4, 5 sampai terasa tegangan pada otot trapezius. 6, 7, 8. 8 kali itu adalah satu set, dan hal ini dilakukan sebanyak 3 set. Hal ini dilakukan pula pada lengan sisi yang sakit, seandainya yang sakitnya adalah lengan yang kiri. Gerakan keenam ini ditujukan untuk otot teres minor dan infraspinatus. Di sini kita menggunakan alat bantu yang sama seperti trapezius tadi, menggunakan pita elastik yang direkatkan pada sebuah tiang, atau di sini saya memperagakan dengan gagang pintu. Ya, direkatkan, lalu ya, di sini lengan yang
sakit adalah lengan kanan, ditarik pita elastik ini sejauh mungkin ke arah atas, ya, jauh, lurus, tangannya lurus, lurus terus, ya, sejauh mungkin. Dilakukan sebanyak 8 kali untuk satu set, ya. 1, ya. Terus tarik 2, 3, 4, tarik jauh 5, 6, 7, 8. 8 kali ini satu set dan dilakukan sebanyak 3 set. Begitu pula bisa dilakukan untuk lengan yang sakit yang sebaliknya, seandainya lengan kirinya juga sakit. Gerakan yang ketujuh ditujukan untuk otot pectoralis dan subscapularis. Masih menggunakan alat bantu pita elastik, ya. Pita ini direkatkan pada sebuah tiang atau gagang pintu dan posisi pasien ini bersebelahan dengan tiang sejajar. Dan dilakukan, ini lengan yang sakit ini adalah lengan yang kiri, tarik pita sejauh mungkin sampai membentuk sudut 90 derajat. Ya, dilakukan sebanyak 8 kali. 1, 2, kendurkan, tarik lagi maksimal 3, tarik 4 sampai 90 derajat sudutnya, tarik 5, 6, 7, 8. 8 ini hitungan untuk satu set dan ini dilakukan sebanyak 3 set. Gerakan ke-8 ditujukan untuk otot teres minor, deltoid posterior, dan infraspinatus. Di sini kita menggunakan alat bantu pita elastik yang direkatkan pada sebuah tiang atau gagang pintu. Di sini penderita berdiri sejajar dengan tiang. Yang memegang di sini adalah lengan yang sakit. Ditarik pita sejauh mungkin ke arah luar samping, di mana sudut dari sendi siku ini membentuk sudut 90 derajat. Dilakukan sebanyak 8 kali. Tarik maksimal 1, 2, 3. Tarik maksimal. Di sini sudut siku 90 derajat. 4, 5, 6, 7, 8. Satu setnya 8 hitungan dan dilakukan sebanyak 3 set. Gerakan ke-9 ditujukan untuk otot bisep. Di sini kita menggunakan alat bantu dengan barbel. Maksimum beratnya adalah 2 kilo. Jadi jangan lebih dari 2 kilo. Ya, ini 2 kilo. Lalu ini yang sakit, lengan yang kanan diperagakan. Berdiri tegak dengan tangan memegang barbel, lalu tarik barbel ke arah bahu. Pertahankan selama 2 detik. 1, 2, lalu turunkan kembali 2 detik. 1, 2, tarik kembali. Pertahankan 2 detik. 1, 2, turun sampai 8 kali. Ya, tarik kembali. 1, 2, 3, turun. Hal ini dilakukan sebanyak 8 kali untuk satu set dan dilakukan sebanyak 3 set. Berarti sebanyak 24 kali gerakan. Begitu pula untuk lengan kiri, ya. Tarik barbel ke arah bahu. Pertahankan 2 detik. Kita hitung sampai 8, ya. 1. Tarik lagi. 2, tarik kembali. 3, tarik kembali. 4, tarik 2 detik ya. 5, tarik kembali. 6, ya, 7, tarik kembali. 8. Ini satu set dan dilakukan sebanyak 3 set. Gerakan ke-10 ditujukan untuk otot tricep. Di sini kita menggunakan alat bantu barbel maksimum 2 kilo. Ya, ini dipegang oleh lengan yang sakit. Barbel dari arah belakang,
tarik barbel lurus ke arah lurus, dipertahankan selama 2 detik, lalu tarik ke arah belakang sampai sudut siku membentuk 90 derajat. Dilakukan 8 kali, ya. 1, 2, dipertahankan 2 detik, ya. 3, 1, 2, turun. Ya, dipertahankan 3 detik, 5, tahankan 2 detik, 6, pertahankan 2 detik, ya. 7, pertahankan 2 detik, ya. 8. Dilakukan sebanyak 3 set, jadi 24 kali. Hal ini dilakukan pula pada sisi sebaliknya. Gerakan ke-11 ditujukan untuk otot trapezius dan otot serratus dengan menggunakan alat bantu barbel maksimum 2 kg. Di sini barbel diletakkan, dipegang oleh tangan untuk lengan yang sakit, ya. Di sini posisi tengkurap, lengan lurus ke arah lantai, dan ini menggerakkan bahunya, tarik bahu ke arah atas dengan lengan tetap lurus sebanyak 10 kali. Ya, tarik bahu, 1, 2, tarik bahu, 3, lengan tetap lurus, ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dilakukan sebanyak 2 set. Satu setnya 10 kali. Begitu pula bisa dilakukan untuk lengan sebaliknya. Gerakan ke-12 ditujukan untuk otot trapezius, deltoid, infraspinatus, dan teres minor. Di sini kita menggunakan alat bantu dengan barbel maksimum 2 kg. Jadi boleh 1 kg atau 2 kg. Dimana di sini penderita tetap dalam posisi tengkurap dan barbel dipegang oleh lengan yang sakit dengan posisi lengan lurus menjuntai ke lantai. Lalu angkat barbel, ya, sejauh mungkin dengan sudut 90 derajat, dilakukan sebanyak 8 kali, ya. Lurus dengan tangan tetap lurus, 1, tarik, 2, tangannya tetap lurus, 3, ya, tarik, 4, posisi tetap 90 derajat, 5, lagi, 6, 7, 8. Hal ini dilakukan sebanyak 3 set, di mana satu setnya adalah 8 kali. Dan bisa dilakukan untuk lengan yang sisi sebaliknya. Gerakan ke-13 ditujukan untuk otot teres minor, deltoid posterior, dan infraspinatus. Di sini kita menggunakan alat bantu dengan barbel maksimum 2 kg. Bisa menggunakan yang 1 kg atau 2 kg. Posisi saat ini berbaring dengan satu sisi berada di bidang datar dan barbel dipegang oleh tangan yang sakit. Dipegang oleh lengan ini yang sakit adalah lengan kiri, dan barbel diletakkan di dalam alas dulu. Lalu diangkat barbel sejauh mungkin ke arah atas, sejauh mungkin, sehingga terasa regangan pada otot tadi yang saya sebutkan. Dipertahankan sejenak, lalu diistirahatkan kembali. Ya, hal ini dilakukan sebanyak 10 kali. Ya, 1, tekan kembali. 2, ya, 3, ini tarik maksimal, ya. 4, dipertahankan sesaat 2 detik, ya. 5, 6, dipertahankan posisi tetap miring, ya. 7, 8, dipertahankan sesaat, ya, kembali semula. 9, dipertahankan 2 detik, kembali. 10. Hal ini dilakukan sebanyak 2 set. Satu setnya 10 kali, sehingga dilakukan gerakan 20 kali. Hal ini bisa dilakukan untuk sisi sebelahnya.
Gerakan ke-14 ditujukan untuk otot teres mayor dan subscapularis. Di sini kita menggunakan alat bantu barbel sebanyak berat 1 atau maksimum 2 kg. Posisi berbaring, di mana posisi lengan yang nyeri berada di posisi bawah, ya. Lengan yang nyeri memegang barbel tadi yang beratnya 1 atau 2 kg tadi. Tarik barbel ke arah dada, ya, dengan membentuk sudut 90 derajat pada siku. Ya, dilakukan sebanyak 10 kali. Ya, lakukan. Ya. 1 2 tarik. 3 sudut 30 derajat dipertahankan sejenak. Ya, 4 tarik lagi. 5 pertahankan sejenak. Ya, 6 terus lagi ke arah luar. 7 kembali ke posisi semula, tarik ke arah dada. 8 pertahankan sejenak, kembali ke posisi semula. 9 ya, pertahankan. 10. Hal ini dilakukan sebanyak 2 set, di mana satu setnya adalah 10 kali, berarti 20 kali gerakan. Hal ini bisa dilakukan pada sisi lengan yang sebaliknya. Demikianlah gerakan-gerakan senam untuk penderita dengan keluhan gangguan atau nyeri pada otot-otot punggung. Dan yang tadi dibantu oleh residen kami, Dr. Yusuf. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bermanfaat dan memberikan kesembuhan bagi pada pasien semuanya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.